Hello guys, welcome back to my channel para designer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel Rio Purba teman-teman. Kali ini sesuai requestan kalian, beberapa dari teman-teman itu udah request, bang kira-kira desain trennya itu ke arah mana nih di tahun 2021. Wah, sebagian mungkin udah pada tahu ya, karena kemarin ada kita bahas tentang style 3 dimensi. Tapi style 3 dimensi yang seperti apa nanti kita akan coba bahas. Kemudian nanti aku bakal coba memasukkan beberapa style desain lainnya ke dalam list prediksi tren 2021. Langsung aja kita akan bahas. Ini dia tren desain 2021. Nah, prediksi tren desain yang pertama itu tak lain dan tak bukan adalah 3 dimensi, style 3 dimensi. Itu ada yang nyebutnya ini stylish 3D modeling karakter, atau ada juga yang nyebutnya 3D illustration design, ada juga yang nyebutnya clay ya, CLAY, clay 3D illustration. Nah, kenapa clay? Karena clay itu ternyata setelah aku cari itu kayak pasir yang untuk mainan itu loh. Jadi untuk ngebentuk kayak hasilnya itu kayak gini. Jadi dia seperti bentuk real ya, yang dibentuk dari patung-patungan atau yang pasir tadi ya, menjadi karakter seperti ini. Jadi nggak kelihatan vektornya teman-teman. Jadi memang kelihatan memang asli ini kayak 3 dimensi, kayak mainan Lego gitu deh ya. Kayak plastik atau pasir-pasir itu ya. Nah, jadi stylenya kira-kira kayak gini teman-teman. Dia tidak terlalu banyak details ya. Jadi misalnya kayak jari tangannya, ya itu biasa aja tangannya. Kalau ada pun jari tangannya ya biasa aja, nggak ada kuku, terus nanti warnanya sampai detail, nggak seperti itu. Jadi style 3D-nya ini minimalis ya, hampir mirip seperti flat illustration yang tahun-tahun sebelumnya kita lihat flat illustration, tetapi bedanya ini di 3 dimensikan teman-teman. Oke. Nah, di sini dia ada mainkan sedikit tekstur ya di rambut ataupun di jenggot ataupun di rambutnya itu, kemudian di sini juga ya. Tetapi itu tidak dominan teman-teman. Ya, tidak dominan. Oke. Artinya di rambutnya juga nggak ada helai-helaian ya yang kayak lukisan kayak gitu ya, detail, tidak. Dia tetap menjaga supaya ilustrasi 3 dimensinya tetap simple teman-teman. Nah, oke. Kalau kalian pengen belajar 3D karakter illustration seperti ini, itu kemarin kita ada buka kelasnya ya, langsung diajari oleh temanku yang memang bermain di sini, namanya Bayu Kuncoro. Nanti kalau teman-teman berniat gabung langsung aja ke rumpidesign.com/3d. Oke. Nah, ini bagus-bagus ya. Untuk apa ya, metode pencarian dolarnya atau earningnya atau peluangnya itu di mana aja ya, teman-teman bisa jual karakter 3 dimensi ini di banyak situs microstock ya, kayak Shutterstock, Freepik, Envato Market dan lain sebagainya. Teman-teman hanya perlu buat satu karakter, misalnya karakter kayak gini ya. Ini kan bisa diputar-putar, bisa dimacam-macamin modelnya. Jadi dia sambil berjalan menghadap ke samping, kemudian dia berdiri menghadap ke depan seperti ini. Nanti dia bisa duduk ya. Jadi teman-teman hanya buat satu karakter, terus dibuat macam-macam modelnya atau posenya. Nah, setelah itu nanti tinggal teman-teman jual di microstock. Nah, yang dijual juga bukan source filenya. Kalau ini kan buatnya dari Blender ya teman-teman. Jadi yang dijual itu adalah file JPG-nya. Nah, itu kita kemarin ngobrol banyak. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang 3D modeling karakter, teman-teman bisa lihat videoku yang sebelumnya. Itu ada 2 video kita bahasin seperti itu teman-teman. Oke, ini juga contoh yang lain. Nah, oke, ini dilihatin bahkan apanya ya, sketsanya teman-teman. Jadi dia buat seperti ini, beneran kayak Lego ya, atau pasir yang dibentuk gitu. Dan ini dia dari sketch. Oke. Kemarin ada yang nanya tuh, bang, kalau misalnya mau buat ilustrasi 3 dimensi ini harus bisa gambar nggak? Ya nggak harus ya, karena nanti misalnya di kelas yang tadi aku bilang, kelas 3 dimensi itu kita buat karakternya itu langsung di blendernya, dan dari titik doang ya, dari satu dot gitu lingkaran, terus kita buat itu menjadi karakter. Oke. Tetapi kalau teman-teman bisa gambar seperti ini, ya itu bahkan lebih bagus lagi ya. Oke. Nah, desain tren berikutnya adalah looping animation ya. Ini bisa berkaitan juga dengan style 3 dimensi yang kita animasikan tapi dia looping, teman-teman.
Artinya kayak gini-gini ya. Teman-teman bisa lihat dia bergerak animasi tapi dia berputar di situ-situ aja. Oke. Jadi seperti teman-teman bisa lihat kayak gini permainan warna atau dia bentuknya itu berputar tetapi nggak berubah seperti itu terus kayak gitu ya. Atau dia nanti ada berjalan mengelilingi satu lapangan gitu ya untuk style 3 dimensinya, tapi dia berputar di situ-situ aja. Oke, kita lihat contoh lain. Ini sayangnya nih Vimeo-nya terblok ya, jadi aduh sorry ya. Ini bisa juga style 2 dimensi seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia ada icon atau logo atau ilustrasi 2 dimensi yang dianimasikan seperti ini, tapi dia looping seperti itu aja teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Kemudian juga aku tadi ada cari di Instagram, nah seperti ini. Nah ini kita sering lihat di Instagram kan, yang seperti ini ya karakternya. Jadi dia karakter di 3 dimensi atau objek itu bergerak, tetapi dia di situ-situ aja. Oke. Nah ini aku tadi ketemu dengan satu profil ya, kayaknya ini 3D artist ya, Arben. Jadi kalau kita lihat satu, nah dia akan seperti itu teman-teman. Oke, berulang terus seperti itu ya, unlimited ya, limitless gitu ya, maksudnya unlimited ya, nggak ada batasnya teman-teman. Oke, kemudian hampir rata-rata animasinya seperti ini sih. Nah, oke, teman-teman lihat. Kameranya bergerak, objek-objek bola-bolanya bergerak, tetapi itu nggak putus-putus teman-teman, nyambung terus. Nah ini juga kayak gitu. Rata-rata animasi dia seperti itu semua sih di sini profilnya. Dan ini bagus. Ini aku lihat udah sangat banyak ya. Mulai apalagi di tahun 2021 nih, kayaknya ini bakal lebih hype lagi nih teman-teman. Apalagi dengan boomingnya style 3 dimensi yang tadi di pertama kita sudah bahas. Karena ini kan memakai style 3 dimensi juga. Nah, kira-kira berminat main animasi looping seperti ini? Kalau kalian ada bermain animasi looping seperti ini, coba tag Rio Purba di Instagram ya, biar kita review. Nah, desain tren berikutnya adalah organic illustration. Organic illustration ini seperti ya 2 dimensi juga sih ya. Jadi dia flat illustration, tapi stylenya lebih organik aja. Lebih suka-suka kita aja. Kalau sebelumnya itu stylenya itu kayak udah diprediksi dan kita semua udah tahu ya. Misalnya kepalanya kecil, tangannya besar, badannya besar, kakinya besar, seperti itu ya rata-rata semuanya. Kemudian juga ya ada yang normal sih, kepala badannya itu normal besarnya, tetapi dia nggak ada mukanya, terus rambutnya itu kayak bergelombang kayak gitu-gitu kan. Nah, tetapi kalau yang aku maksud organic illustration ini adalah lebih bebas saja. Jadi nggak ada aturan seperti itu lagi teman-teman. Jadi kita akan lihat contohnya seperti yang ada di layar. Nah, kalau berbicara tentang style ini, kayaknya aku wajib nunjukin yang namanya Ouch ya. Ouch punyanya icons8.com. Nah, ini aku pertama kali lihat style ini dari mereka sih. Aku nggak tahu yang lain mungkin udah ada banyak, tapi aku pertama kali ngelihat style-style organik kayak gini, illustrationnya dari Ouch punyanya icons8.com, teman-teman. Jadi kayak yang di sini ya, teman-teman bisa lihat. Oke, kayak gini ilustrasinya. Jadi bebas aja, teman-teman. Atau kayak gini ya. Terus yang kayak gini. Nah, ini semua di sini unik-unik sih ya. Kalau kita bicara illustration yang organik, yang unik, nah kayak gini ya. Ya itu aku biasanya di Ouch ya. Ini ya gratis, tapi kita bisa download PNG-nya saja kalau nggak salah. Kalau mau yang vektornya kita wajib subscribe atau berlangganan di ouchicons8.com ini. Oke. Nah, ini contohnya banyak sekali, teman-teman bisa lihat, nanti linknya aku cantumkan di bawah. Atau aku juga ada dapat beberapa dari Behance ya, dari karyanya teman-teman di Behance, desainer. Oke, kayak gini teman-teman bisa lihat kan. Oke, ini organik ya. Jadi suka-suka atau tergantung style yang dibawakan oleh si ilustratornya seperti apa, teman-teman, seperti ini. Oke. Ini kuat kali sih karakternya ya, mulai dari warna, kemudian bentuk-bentuknya itu konsisten. Oke. Kemudian di sini juga ada Kido branding ya. Oke, ini karakter fun yang ditanamkan si desainer atau ilustrator ke dalam brandingnya si Kido nih. Oke. Nah, bagus kan? Oke. Jadi stylenya kayaknya seperti ini teman-teman ya. Jadi aku melihatnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada ilustrasi juga ice cream. Oke. Nah, ini mood board ya. Mood board itu artinya wadah inspirasi seperti apa style yang akan dibuatkan oleh si desainer.
dan itu menjadi referensi mereka. Dan akhirnya ini dia, kayaknya ini logo ya, logo type ya. Jadi di sini ada karakter, kemudian dipadukan dengan style ilustrasi yang fun seperti ini. Oke, keren cuy. Coba kita lihat satu contoh lagi. Nah, ini juga part of the branding, maksudnya untuk desain identity ya. Mulai dari logo kemudian packaging. Tetapi aku suka di sini kita mau lihat ilustrasi organiknya ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini kan organik sekali gitu, nggak dipatokkan seperti kepalanya harus seperti ini atau misalnya tangannya harus besar, nggak ada ya. Jadi organik ya, ya suka-suka kita aja gitu sebagai si pembuat atau kreator atau ilustratornya. Wow. Oke, jadi ini untuk style yang ketiga. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit inspirasi buat teman-teman kira-kira mau buat apa di tahun 2021. Oke, kita coba nanti ada satu style lagi yang akan kita bahas. Coba langsung kita lihat aja. Nah, style desain berikutnya yang menurut aku bakal tren di 2021 adalah penggunaan typeface dari serif. Oke, langsung aja kita lihat di layar. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, serif itu apa? Serif itu adalah bentuk tulisan atau typeface atau yang sering kita sebut font ya. Yang di ujung-ujungnya itu ada seperti yang mengganjal atau cabang-cabangnya kayak gini ya, teman-teman. Nah, itu disebut serif ya. Jadi aku melihat kayaknya dari beberapa karya teman-teman desainer di Behance, kemudian aku juga punya banyak teman-teman di font designer, itu kayaknya mulai banyak penggunaan atau yang membuat font typeface serif ya. Atau di desain-desain branding itu juga mulai banyak yang menggunakan typeface serif ini, teman-teman. Dan rata-rata kalau kita menggunakan typeface atau font serif seperti ini, itu stylenya itu kayak vintage atau yang sudah kayak apa ya, tua, old style kayak gitu, teman-teman. Kayak yang teman-teman lihat di layar ya. Ini untuk typeface atau fontnya, ini kayaknya ini designer font sih ya. Karena di akhirnya itu disuruh di-download ya, like dan download, try it for free. Nah, ini untuk desain font yang serifnya tadi ada tadi serif di atas. Oke. Kemudian kalau misalnya untuk pengaplikasiannya di branding, teman-teman bisa lihat di sini. Atau ini, ya ini branding sih ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah typeface serif ya. Dan look and feel-nya kalau kita lihat ini kayak vintage gitu ya, teman-teman. Oke, jadi kelihatan dia clean, kemudian vintage kayak gitu ya. Oke, bagus loh ya. Jadi kelihatannya itu bagus, teman-teman. Oke, ini karena Vimeo ya videonya di blog, tapi teman-teman lihat desainnya aja. Oke, bagus-bagus ya. Oke, kemudian di sini ada juga Mice and Liver Noise ya. Jadi ini logo desain kalau nggak salah ini, branding juga. Oke, di sini typeface-nya serif dan look and feel-nya itu ya vintage juga, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, nah ini dia serif juga Inspire, Parnos, Racines ya. Seperti itu. Nah, bagus ya. Ini jadi branding identity, teman-teman. Oke, nah menurut kalian gimana? Apakah di 2021 bakalan banyak desain-desain yang menggunakan typeface serif? Komentar di bawah ya. Nah, yang terakhir yang mau aku tunjukin adalah color of the year dari Pantone ya, warna Pantone. Jadi ini bukan termasuk desain tren sih, tapi karena ini Pantone setiap tahunnya mengeluarkan kode warna pilihan, ya jadi aku mau masukin ini aja. Apakah nanti kita bisa bandingkan dan kita bisa lihat apakah warna pilihan Pantone atau color of the year dari Pantone ini akan ngetrend juga di 2021. Langsung kita coba lihat layar. Nah, jadi Pantone itu apa? Pantone itu adalah satu kode pengkodean warna yang udah menjadi standarisasi atau disepakati bersama, teman-teman. Jadi setiap warna shade warna itu ada penamaannya. Jadi warna misalnya warna abu-abu cerah sedikit, abu-abu cerah banyak, terus abu-abu agak gelap dikit, itu masing-masing semua ada penamaan dan pengkodeannya, teman-teman. Makanya teman-teman bisa lihat seperti di layar ini, ya sering kan kalau kita mau milih cat rumah atau kita mau milih pewarnaan apa tekstil atau apapun itu menggunakan pengkodean atau palette Pantone seperti ini supaya tidak salah ya. Jadi tinggal customer tinggal pilih warna apa, tinggal dia tunjuk, terus nanti si pembuat catnya atau pembuat tekstilnya atau apapun itu pebisnisnya atau penjualnya itu tinggal mengambil kode warnanya. Jadi
nggak bakalan salah karena di situ sudah ada kode warnanya. Oke. Nah, jadi Pantene itu setiap tahun mengeluarkan Color of the Year, dan tahun ini mereka mengeluarkan namanya itu Pantene Ultimate Grey dan Pantene Illuminating ya. Jadi kalau kita lihat tuh warna kuning seperti ini kemudian dipadukan dengan warna abu-abu ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Kalau kelihatannya sih perpaduannya ini bagus ya. Apakah aku bakal, ini kan aku kebetulan kuning juga, apakah bakal menggunakan warna abu-abu juga? Ya, kita lihat nanti ya. Tapi seperti ini sih rata-rata penggunaannya, jadi ini kuning abu-abu ya. Jadi kalau kalian pengen ngikutin juga pewarnaan Pantene Color of the Year ini ya bisa juga sih. Tinggal ambil nanti kode warnanya seperti apa, atau nanti teman-teman tinggal screenshot kemudian coba diambil kode warnanya itu dari Adobe Illustrator atau CorelDRAW atau Photoshop ya. Dan let's see apakah nanti banyak yang menggunakan warna dari Pantene ini. Oke, jadi itu dia prediksi desain tren di tahun 2021. Kalau teman-teman mau ngikuti desain tren, itu ada plus dan minusnya. Plusnya adalah bakalan banyak klien melakukan permintaan desain style tersebut yang sedang tren, dan otomatis peluangnya makin besar. Tetapi yang jelas kalau peluang makin besar, permintaan makin banyak, kompetitor juga pasti makin banyak. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen betul-betul mencari peluang atau penghasilan dari desain tren, mending langsung dari awal tuh betul-betul fokus ya. Seperti contohnya 3 dimensi tadi ya, 3D modeling ya. Mulai dari sekarang langsung belajar dan fokusin ya, gak usah yang lain-lain lagi gitu. Kemudian lebih awal kalian ahli atau lebih awal kalian bisa menjadi expert di bidang tersebut yang lagi tren, itu akan semakin bagus. Ketimbang nanti kalian nunggu udah banyak nih, terus nanti pertengahan tahun baru kalian belajar, nah itu udah terlambat sekali sih teman-teman. Oke, kemudian yang kedua kelemahannya adalah ketika kita mengikuti tren, ketika tren itu sudah nggak dipakai lagi ya, akhirnya kalian harus mencari style yang baru yang lagi ngetren juga gitu. Jadi selamanya harus mengikuti tren. Ya tapi setiap orang punya pilihan masing-masing ya. Ada desainer yang memang mengikuti tren, ada juga desainer yang punya style desain sendiri yang konsisten membawakan style tersebut. Oke, jadi dua-duanya sama bagus, tinggal dikembalikan ke desainernya masing-masing. Itu aja teman-teman, bantu share video ini ke teman-teman desainer lainnya, ke grup-grup desain yang lainnya, supaya kita sama-sama belajar. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.